Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Semoga di pagi hari ini kita semua merasakan badan yang segar, badan yang sehat. Kita akan merenungkan firman Tuhan, oleh sebab itu mari kita menyiapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu sehingga kami boleh dipercaya kehidupan satu hari lagi. Dan biarlah di pagi hari ini kami ingin memulai kehidupan kami dengan kami merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu sehingga itu boleh menjadi bekal untuk kami menjalani kehidupan hari demi hari. Bukakan pikiran dan hati kami, lembutkanlah hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, suatu ketika ada seorang raja yang mencari Perdana Menteri. Dari beberapa calon yang ada dan bahkan yang sudah diuji oleh timnya, saudara akhirnya mengerucut pada satu orang pemuda. Siapakah dia, saudara? Saudara, menurut tim seleksinya, katanya mereka ini mengatakan bahwa pemuda ini sangat bijaksana. Dia bilang sama si Baginda Raja, pemuda ini terlihat dengan gagahnya, dengan sehat juga orang ini, antusias, bagus. Kemudian orang ini pintar dan bijaksana, saudara. Saudara, ketika raja mendengarkan penasehatnya itu atau tim penyeleksinya itu mengatakan demikian, si raja penasaran. Dan tentu di akhir dari keputusan itu adalah di tangan raja untuk memilih apakah dia cocok jadi Perdana Menteri. Saudara, si raja akhirnya bertemu dengan si pemuda ini. Bawa kemari pemudanya, saya ingin bertemu dan bercakap-cakap untuk yang terakhir bersama dengan dia dalam penyeleksiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia katakan begini sama si pemuda tersebut. Wahai pemuda, tahukah kamu masakan yang paling baik di dunia? Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan tes yang terakhir dari si raja kepada si pemuda ini. Wahai pemuda, tahukah kamu masakan yang paling baik di dunia? Dan tolong masakan aku, makanan terbaik itu kepadaku besok. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terus kemudian setelah mendengar perintah sang raja, si pemuda bergegas pergi dan kemudian dia pergi ke pasar. Dia sambil berpikir, masakan apa yang paling baik di dunia ini yang bisa dipersembahkan untuk sang raja. Saudara berpikir, kemudian dia menemukan. Setelah lama berpikir, akhirnya dia memilih untuk membeli lidah sapi. Saudara, sesampainya di rumah, si pemuda ini segera memasak. Segera kemudian dia meracik bumbu-bumbunya dan kemudian dia memasak sapi ini, saudara, menjadi 5 jenis masakan. Lalu besoknya diantar ke istana, saudara. Saudara, setelah raja ini kemudian diberikan hidangan ini, Bapak Ibu, kemudian dia menyantap hidangan yang diberikan oleh si pemuda ini, saudara. Dan sambil mencicipi, si raja berkata, wih, enak banget loh masakannya. Ini enak sekali. Saya nggak pernah, ini staf-staf saya, pegawai-pegawai saya, budak-budak saya nggak pernah masak yang seenak ini. Kamu hebat sekali. Ya, ini dibuat dari apa? Si pemuda ini kemudian menjawab, Paduka yang mulia, seluruh masakan ini saya buat dari lidah sapi. Lidah sapi. Saudara, raja pun bertanya dengan keheranan, kenapa si pemuda ini memutuskan memilih lidah sapi sebagai makanan yang terbaik untuk dia? Dia bilang begini, saudara, sama si pemudanya. Dari sekian banyak daging yang mahal, kenapa justru kamu itu memilih lidah sapi untuk dimasak? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, si pemuda menjawab begini. Di dunia ini, Paduka, lidah adalah salah satu komponen terpenting dan paling membawa manfaat, Baginda. Raja bisa mengucapkan titah dengan lidah. Dan selain itu, lidah juga bisa mengabarkan hal yang baik serta positif. Hebatnya lagi, dengan lidah kita juga bisa menyadarkan orang yang putus asa, menghibur mereka, bisa membuat yang kesepian jadi bahagia dan gembira. Paduka mulia.
Wah, saudara, ketika mendengarkan kata-kata dari si pemuda ini, raja ini sangat puas. Masakannya enak, yang diucapkan pemuda ini sangat bijaksana, kata-katanya hebat luar biasa. Dalam hati dia semakin yakin, benar ya, yang dikatakan oleh tim seleksinya ini ya, bahwa pemuda ini bijaksana, pinter, dan sebagainya. Gak salah pilih. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian dia mengatakan begini sama si pemudanya, saya ingin menguji kamu yang terakhir kalinya deh. Dengan rasa penasaran, saudara-saudara, raja ini kemudian bertanya kepada dia, aku masih penasaran loh. Ya, kali ini coba buatkan aku masakan yang paling buruk di dunia ini. Masakan yang paling buruk di dunia ini. Saudara, waduh, sang pemuda ini kemudian berpikir keras. Dia keluar dari istana, dia pergi lagi ke pasar, dia berpikir, apa ya ini makanan paling buruk ini apa dan apa, saudara. Saudara, kemudian dia lantas tersenyum. Ya, dia tersenyum, kemudian dia ingat, oh iya ya, saya tak masak yang sama aja deh kalau gitu. Ya, yaitu lidah sapi lagi. Nah, saudara, kemudian dia beli lidah sapinya, ya, dia kemudian membeli hal-hal yang lain untuk masakan di lidah sapinya itu, sayur-sayuran dan sebagainya, saudara, bumbu-bumbunya. Kemudian dia masak menjadi 5 masakan lagi seperti yang tadi, saudara. Bapak Ibu, makanan itu pun segera disuguhkan kepada si Baginda. Ketika dimakan, saudara-saudara, sama si raja itu memang mengatakan, ini masakan yang paling buruk di dunia. Ya, bahkan budakku yang gak bisa masak aja, ini tuh lebih buruk lagi. Apa yang kamu masak ini seperti ini? Kenapa kamu memasak seperti ini? Ini itu apa? Saudara, si raja itu kemudian diberikan jawaban sama si pemuda tadi. Baginda yang mulia, ini semua masakan yang paling buruk juga sama lidah sapi. Saudara, kemudian si raja ini mengatakan begini, loh, kok lidah sapi lagi sih? Bukankah aku meminta kamu memasak masakan paling buruk? Tempo hari masakan paling enak lidah sapi, masakan paling buruk lidah sapi. Kenapa lidah sapi? Sang pemuda yang bijaksana ini, saudara, lalu memberikan jawaban kepada raja. Baginda yang mulia, di dunia ini lidah sangat berguna dan membawa banyak kebaikan. Tetapi di sisi yang lain, Baginda, lidah juga bisa membawa keburukan. Lidah bisa membuat kata-kata yang salah, membuat fitnah yang mengadu domba, memporak-porandakan negara. Lidah yang salah bisa melahirkan masalah. Lidah yang salah dipenuhi dengan hal negatif, membawa pengaruh yang buruk buat keluarga, bahkan negara bisa tidak utuh lagi karena lidah. Baginda yang mulia, oleh sebab itulah saya membawa lidah sapi untuk kembali menunjukkan bahwa lidah itu bisa membawa kebaikan maupun keburukan. Saudara, dalam hatinya Baginda ini mengatakan, iya ya, si pemuda ini sungguh bijaksana. Hebat, luar biasa, dia bicara tentang lidah dan perkataan. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga berbicara tentang lidah. Ada beberapa ayat tentang lidah, saudara. Khususnya pagi ini, saya akan memberikan kepada Anda untuk bisa merenungkan Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Kita akan melihat bersama-sama. Satu ayat aja firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada satu hal yang menjadi garis bawah buat kita, perhatian buat kita, yaitu di ayat 21a. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Saudara, apakah benar lidah itu menguasai hidup dan mati seseorang? Tentu tidak, saudara ya. Tetapi ini adalah sebuah gambaran betapa berkuasanya lidah. Adalah satu gambaran betapa lidah itu
sangat berbahaya jika digunakan dengan tidak tepat. Sangat berbahaya, saudara. Sebab itu dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, saudara, dengan lidah kita memang tidak bisa membunuh dan melukai manusia secara fisik, tapi dia itu bisa melukai hati. Ya, melukai hati seseorang. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu ketika sang jenderal legendaris yang bernama Napoleon Bonaparte, dia berperang di Timur Tengah pada tahun 1799. Setelah berhasil merebut kota Java, saudara, si Bonaparte ini kemudian bermaksud untuk melepaskan 1.200 tawanan perang. Ya, 1.200 tawanan tentara Turki waktu itu. Nah, namun yang terjadi sebaliknya. Seluruh tawanan justru dibunuh oleh anak buahnya, saudara. Kok bisa, saudara? Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata saat itu ya, Napoleon yang sedang terserang influenza, dia itu memberikan instruksi kepada si ajudannya. Di dalam kesakitannya dia memeriksa inspeksi 1.200 tawanan, ya. Terus kemudian dia itu sering terbatuk-batuk si Bonaparte-nya ini. Lalu saudara-saudara, kemudian dia itu karena saking keselnya mungkin ya sama batuk-batuknya, sambil didampingi sama si ajudannya, Bonaparte itu tuh sering mengumpat. Nah, ajudannya kan dengar, tetapi dia tidak tahu umpatannya, saudara. Dengan dia batuk-batuk, mungkin juga pilek, dia mengumpat, saudara, Bonaparte-nya ini. Dia mengumpat dengan bahasa yang saya juga tidak bisa menyebutkan dengan tepat mungkin ya. Yaitu dia sebutkan massacre tous. Wah, ini massacre tous ya. Saudara mungkin yang bisa bahasa Perancis bisa memahami ini kali ya, massacre tous. Artinya sebetulnya adalah dia itu lagi mengumpat, maaf saudara, dia katakan batuk sialan gitu ya, batuk sialan. Nah, saudara, tetapi perwiranya ini salah dengar. Si ajudannya salah dengar. Dengarnya begini, bunuh semuanya, ya. Dengernya dia itu massacres tous. Massacres tous. Kalau yang tadi massacre tous, ya. Si ajudannya mendengar massacres tous, yang artinya bunuh semua. Bapak Ibu, perwira itu memang melakukan kesalahan. Ya, salah dengar, ya salah dengar. Tapi saya kira Napoleon juga turut andil di dalam kesalahan itu, yaitu dia mengumpat. Apalagi dalam kondisi yang tidak sehat, saudara ya. Gara-gara mengumpat, maka nada emosi yang terbaca oleh perwiranya itu tentu negatif. Bunuh semuanya. Ya, akhirnya kata-katanya menjadi tidak jelas, bahkan mencelakai orang lain. Nah, sebaliknya apa yang terjadi bila kita menggunakan kata-kata yang baik dan positif? Nah, seorang peneliti Jepang namanya Masaru Emoto, ya dulu sekali pernah menuliskan satu buku yang bagus yang mungkin saudara juga pernah membacanya. Dia menuliskan satu hasil penelitian tentang pengaruh kata-kata terhadap struktur molekul air. Jadi kata-kata terhadap struktur molekul air, saudara, itu diteliti sama Masaru Emoto. Dikatakan dalam penelitian itu bahwa bila kita ini berkata-kata kepada si airnya, kamu itu buruk, kamu itu membuatku muak, aku akan membunuhmu, aku lihat kamu tuh jelek, buruk dan sebagainya. Ternyata hasil penelitiannya mengatakan struktur molekul airnya pun berubah menjadi buruk. Ya, nanti saudara bisa cek sendiri di internet. Ya, struktur molekul airnya itu yang diteliti itu jadi buruk bentuknya, jelek, warnanya juga jelek. Tidak tahu gimana kok bisa ada perubahan warna sedikit-sedikit. Tapi jelek sekali saudara strukturnya. Tetapi apa jadinya bila kita berkata-kata yang baik kepada si airnya ini? Terima kasih ya, I love you ya. Ya, kamu itu sangat bagus sekali, aku mengasihimu. Saudara, ketika sering dikatain seperti ini, aku mengasihimu, pokoknya kata-kata yang positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur molekul airnya berubah menjadi bagus, cantik sekali. Ya, mungkin kalau saya boleh katakan ini seperti kayak berlian, saudara. Saya pernah lihat hasil penelitiannya di internet. Wah, bagus banget. Struktur molekul airnya tuh berkilau seperti kayak berlian begitu, bagus banget.
Gara-gara kata-kata, saudara. Kalau yang tadi kata negatif, struktur molekulnya buruk. Kalau yang ini kata positif dan baik-baik, struktur molekulnya baik, saudara. Bila air adalah benda mati saja bisa merasakan pengaruh kata-kata, apalagi manusia. Waspadai penggunaan lidah kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan pagi ini. Gunakan kata-kata yang penuh kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin asisten rumah tangga kita, mungkin supir kita, pegawai kita, atau siapapun, sama suami, istri, anak-anak, mertua, menantu, semuanya. Tuhan katakan awasilah lidahmu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Yuk kita gunakan kata-kata yang mengasihi, menghibur, menguatkan orang, menyemangati orang, menghidupkan semangat yang loyo buat orang lain. Kata-kata yang penuh cinta kasih Kristus. Kita katakan itu kepada mereka. Mari kita berdoa. Penuhi kami ya Tuhan dengan kasih ilahi. Sehingga pikiran hati kami dan terutama lidah kami, tutur kata kami benar-benar keluar kata-kata yang membangun. Kata-kata yang penuh kasih. Kata-kata yang menyemangati. Sehingga orang lain bisa merasakan akan kasih Kristus yang hidup di dalam diri kami. Bisa merasakan berkat Tuhan melalui perkataan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah komitmen kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.